Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk episode 19, Nikmat dan Jujur part 5. Lanjut dari yang kemarin, kalau misalnya kemarin itu Ka'ab bin Malik terakhir itu dijauhin, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi istrinya, dan istrinya pun disuruh untuk menjauhkan dari suaminya itu. Dan jangan lupa ada dua orang lain selain Ka'ab bin Malik yang nasibnya sama, yaitu Murarah sama Hilal ya. Dan mereka berdua pun sama disuruh menjauhi istrinya. Nah tapi istri karena Hilal ini tua, istrinya Hilal ini kan memang maksudnya ngurusin gitu ya Hilal bin Umayyah, dan dia minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah nih Hilal bin Umayyah udah tua banget dan saya cuma pengen ngurusin dia doang gitu, masih boleh nggak? Akhirnya sama Rasulullah boleh, tapi jangan sekali-sekali deketin ya, maksudnya itu jangan bergaul gitu. Akhirnya bocor nih, diketahui bahwa istrinya Hilal tuh ngomong, Hilal bin Umayyah itu udah nggak bergerak sama sekali saking sedihnya dari 40 hari terakhir itu, semenjak diboykot, semenjak dikucilkan, udah nggak ada bergerak sama sekali. Rasulullah mau deketin gimana, intinya gitu lah. Nah lanjut ke Ka'ab bin Malik ya. Ka'ab bin Malik berkata, sebagian keluarga aku ngomong nih, ngasih saran, ngasih nasihat ke saya bahwa Ka'ab udah kamu minta izin aja ke Rasulullah SAW buat supaya bisa dilayani juga sama istrimu kayak si Hilal bin Umayyah itu, dan itu dimintain izin. Nah tapi Ka'ab bin Malik pun tahu diri kan dia masih muda gitu, kalau Hilal bin Umayyah kan udah tua, dan akhirnya dia menolak gitu, saya nggak mau. Ka'ab berkata, saya adalah seorang yang masih muda, saya tetap berkeadaan sebagaimana di atas itu tanpa istri selama 10 malam dengan harinya. Jadi 40 hari dikucilkan tapi masih sama keluarga ya, sama istri. Sekarang 10 hari terakhir udah tanpa istri gitu, dan itu genap sampai 50 hari dikucilkan sekucil-kucilnya, terboikot. Akhirnya suatu waktu di hari ke-50 nih, si Ka'ab bin Malik lagi sholat subuh di rumahnya, dan di situ lagi duduk dalam keadaan yang disebutkan Allah Ta'ala perihal diri kita itu ya, ini ketika kalian bertiga sedang dikucilkan dan jiwaku terasa amat sempit, sedang bumi yang luas terasa amat kecil. Jadi kebayang gimana situasi saat itu bagi Ka'ab bin Malik, kayak hidupnya tuh susah banget, sempit karena dikucilkannya itu. Walaupun bumi luas ya, tapi dirasakan sempit. Itulah hikmahnya kita berdoa ke Allah ya, maksudnya gue sendiri juga gitu. Sulit apapun, sehebat apapun, senikmat apapun di dunia, kalau Allah buat kita merasa itu sebaliknya, ya kita nggak ngerasa sebaliknya. Contoh, misalnya gue udah dapat rezeki A, rezeki B, rezeki C, udah ada mobil, udah ada kendaraan, udah punya kerjaan, tapi Allah bikin gue ngerasa nggak cukup gitu. Itulah jadi sempit, terasa padahal udah banyak banget rezeki. Nah situasi sebaliknya nih untuk situasi Ka'ab gitu kan. Situasi Ka'ab, bumi terasa luas, sama ya, bukan sebaliknya, bumi terasa luas tapi dibikin sempit sama Allah. Nah, jadi sebaliknya pun bisa kita berdoa ke Allah gitu, walaupun situasi lagi sempit, tapi kalau misalnya kita ngerasa tuh luas, bisa Allah bikin rasa luas. Kalau misalnya kita lagi di penjara contoh gitu, misalnya kisah orang-orang di penjara tapi dengan dia Allah bantu rasanya itu dia luas, dia baca, dia bisa merasa luas walaupun di penjara gitu ya, kira-kira gitulah. Nah lanjut ke kisah Ka'ab bin Malik. Jadi setelah sholat subuh dia terasa sempit banget walaupun bumi terasa luas. Akhirnya ada suara nih terdengar dari gunung, orang teriak, sebuah gunung di Madinah, suaranya sangat keras. Dia berteriak, hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Seketika itu juga Ka'ab bin Malik langsung sujud syukur, wah berarti ini ada kabar gembira nih, berarti tobat saya udah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ada juga orang sahabat pada saat itu ketika mengetahui kabar dari Rasulullah bahwa Ka'ab bin Malik udah diterima tobatnya, dan dua orang lain itu ya diterima tobatnya, mereka justru berlomba-lomba pengen ngasih kabar gembira ini. Ada yang naik kuda gitu kan, bahkan yang teriak tadi itu berarti kan pengen mendahului orang yang naik kuda nih, karena suara lebih cepat. Nah di sini nunjukin bahwa pertemanannya itu sangat karib gitu, sangat dekat. Bahkan kabar gembira pun mau cepat-cepat segera biar ngelihat temennya itu senang gitu. Tadi gue bacain aja, sebenarnya sempat agak melo dikit gitu ya, sedih, wah kok segitunya gitu, masya Allah banget pertemanannya.
Akhirnya karena saking gembiranya, orang yang tadi teriak itu kan akhirnya datang juga tuh ke rumah Ka'ab. Ya udah, kamu bergembiralah, taubatmu udah diterima. Itu saking gembiranya Ka'ab ngasih baju yang dia pakai ini buat kamu nih, tuh nggak, saking gembiranya gitu. Akhirnya dia minjem lagi baju dari orang lain. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW di masjid. Kemudian dia datang, pas dia datang di masjid, di sekelilingnya ada beberapa orang gitu. Rasulullah dikelilingi beberapa orang, dan salah satunya itu ada Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nah, di situ yang berdiri satu-satunya itu ya Thalhah bin Ubaidillah, menyambut Ka'ab bin Malik dan menyalamin gitu. Selamat Thalhah, bahwa menjabat tangan gitu, kamu udah bergembiralah, kamu udah diterima taubatnya. Dan karena kejadian itu Ka'ab bin Malik ingat banget sama si Thalhah bin Ubaidillah. Mungkin di cerita-cerita selanjutnya akan ada kisahnya antara mereka berdua, tapi wallahu alam ya, karena ini masih terkait tentang hadis hadis Rasulullah yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik tentang kisah dia berkata jujur dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi nanti di next episode, masih belum berakhir nih hadisnya, lumayan panjang sampai ada 7 episode. Nanti stay tune terus di Safar Daily. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.